Ada satu penelitian dalam psikologi Quarterhead mengatakan butuh 35 tahun untuk mengembalikan cinta kasih yang begitu membara ketika kita mengucapkan janji nikah. Kenapa butuh waktu 35 tahun? 25 tahun pertama itu tergerus semangat itu tadi karena aktivitas membesarkan anak, aktivitas untuk memastikan kondisi ekonomi dalam minimal standar cukup. Ada lagi harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Jadi 25 tahun pertama itu investasi yang cukup melelahkan, menguras air mata dan semuanya. Barang siapa bisa melewati tahun ke-25, dia akan mengalami satu kebahagiaan seperti pertama kali ketika dia mengucapkan janji nikah. Itu 25 tahun 25 tahun membangun fondasi itu. Oleh karena itu ini penting sekali. Bagaimana caranya supaya kita bisa memegang kunci rahasia keluarga bahagia itu? Tidak bisa tidak. Kehadiran Tuhanlah yang akan memberikan kebahagiaan dalam nikah dan rumah tangga kita. Bayangkan siapa yang mampu bertahan 25 tahun sampai 35 tahun untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan, menerima kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang ekspektasi dengan realita sangat jauh sekali, senjang. Banyak yang akhirnya merasa it's enough, udah cukup, untuk apa lagi aku mau bertahan? Padahal itu masih di tahun ke-5. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para tribuners yang berbahagia, mengalami kasih Allah dalam Kristus Yesus itulah persyaratan mutlak, harus, supaya kebahagiaan itu benar-benar kita nikmati, kita rayakan bersama dalam nikah dan rumah tangga kita. Tentu jadi ada sebuah pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa mengetahui, memastikan bahwasanya kita sudah mengalami kasih Kristus? Dalam Kisah 16 ayat 33, boleh dibantu bacakan? Baik. Kisah Rasul 16 ayat 33. Kisah Rasul 16 ayat 33, begini firman Tuhan. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui, memastikan bahwasanya kita sudah ada di dalam Kristus? Karena itu jaminan daripada kebahagiaan nikah dan rumah tangga kita. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, percaya kepada Kristus, ia sudah diselamatkan. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 berikutnya dikatakan, kasih Allah ada di dalam dirinya. Itulah yang saya sebut, manusia seideal apapun menjalin hubungan, sepintar apapun membangun kriteria ideal untuk menikah, dia akan mengalami impotensi kebahagiaan. Karena manusia tanpa Allah, dia tidak akan punya sumber daya di dalam dirinya untuk bisa membuat dirinya berbahagia. Itulah sebabnya Santo Agustinus yang terkenal bilang apa? Ya Allah, Engkau menjadikan kami hanya untuk dirimu sendiri, dan jiwa kami akan terus-menerus merasa gelisah sampai kami beristirahat tenang di dalam Engkau. Jadi konsep rest in peace yang disampaikan adalah kita bukan meninggal dulu baru mati tenang. Ketika hidup pun sebetulnya kita tenang. Kalau keinginan-keinginan kita dibahagiakan, kalau kerinduan-kerinduan dan harapan kita itu berlabuh kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita di dalam ruang konseling, dalam seminar-seminar, kita mendapati sebuah kenyataan yang maaf saya harus sampaikan. Orang yang sangat ingin bahagia melalui pernikahan, justru dialah pribadi yang paling tidak bahagia dalam pernikahan. Itu tadi pentingnya kenapa harus di dalam Kristus. Karena banyak ternyata orang yang menikah hanya sebatas dorongan-dorongan instingtif. Saya sudah cukup umur. Kayaknya saya ini kurang lengkap ini kalau belum menikah. Ya kan, kadang-kadang pendapat pun tidak diminta berdoa pun tidak, di belakang selalu tempatnya kan, kurang utuh. Semacam itu, ada semacam pemahaman gitu kan. Nah, ini aku sudah mapan, kayaknya aku ini sudah cukup mempesona, ini harus. Nah, kadang-kadang dorongan-dorongan inilah yang membuat orang tidak bahagia. Nah, itulah sebabnya mutlak kehadiran Kristuslah yang dibutuhkan untuk bisa menjamin kebahagiaan itu ada dalam nikah dan rumah tangga kita. Satu kali saya pernah ditelepon orang, Pak Pendeta, bolehkah saya berpisah dengan pasangan saya? Maaf, apa yang sedang terjadi dalam rumah tangga ibu? Saya udah nggak tahan lagi dengan suami saya ingin berpisah dengan dia, saya ingin bercerai. Saya tanya, bagaimana rupanya kondisi suami ibu? Ya, sebenarnya